Baik, selamat ketemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan ketiga dan aspek hukum dalam industri konstruksi. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan bab pendahuluan. Jika pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas apa itu latar belakang ketiga, perkembangan ketiga, dan kebutuhan ketiga, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik berikutnya, yaitu tujuan dan manfaat ketiga, kerugian akibat kecelakaan, dan terakhir adalah filosofi ketiga. Baik, kita mulai dari yang pertama terkait dengan tujuan dan manfaat ketiga. Jadi kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja itu seringkali mengalami hambatan atau tantangan karena kurangnya pengertian atau pemahaman dari semua pemangku kepentingan, termasuk di sini adalah para pekerja, pengusaha, dan pihak terkait yang lainnya. Nah, seringkali bahwa kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja itu dianggap sebagai sesuatu yang merugikan oleh perusahaan, ya. Jadi perusahaan secara logis tentu saja dengan penerapan SMK3 atau sistem manajemen K3, maka harus mengalokasikan dana untuk penerapan sistem manajemen K3, baik itu untuk pembiayaan organisasi K3, kemudian kegiatan ketiganya, baik itu pembelian alat pelindung diri dan lain sebagainya, termasuk pelatihan dan pembinaan K3, ya. Nah, kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja, tapi kita harus melihat di sisi yang lain bahwa dengan penerapan sistem manajemen K3 dalam suatu perusahaan, maka itu dapat menekan kerugian yang dapat timbul dalam suatu perusahaan. Ya, jadi kecelakaan kerja itu dapat mengakibatkan kerugian, di mana pengusaha, ya, dalam artian di sini adalah puncak daripada manajemen dalam suatu perusahaan, itu harus memberikan suatu kompensasi pada korban kecelakaan kerja. Tentu saja tidak hanya itu, tapi juga dapat terjadi kerusakan sarana dan prasarana produksi yang terkait dengan kecelakaan kerja, dan itu dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Jadi penerapan sistem manajemen K3 itu memberikan keuntungan, ya, bagi perusahaan. Nah, terkait dengan tujuan dan manfaat K3, karena ini merupakan multidimensi, maka kita harus melihatnya. Jadi tujuan dan manfaat K3 itu harus kita lihat dalam beberapa aspek. Ya, jadi ada aspek hukum, nanti ada aspek pelindungan tenaga kerja, kemudian aspek sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan aspek hukum. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu memiliki landasan hukum yang kuat yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, di sini tadi sudah disebutkan, baik itu pekerja, pengusaha, atau pihak terkait lainnya. Nah, di sini kita akan berikan deskripsi bahwa ada banyak peraturan di Indonesia itu yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan di sini kita akan tampilkan yang pertama, yaitu tentu saja undang-undang yang tertinggi itu adalah undang-undang atau peraturan yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan K3, itu adalah pasal 27 ayat 2, yang bunyinya adalah tiap-tiap warga negara itu berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, peraturan yang lain ada banyak, ya. Dari yang cukup lama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi ini merupakan salah satu bentuk perumusan undang-undang di mana aspek daripada kesehatan dan keselamatan kerja itu sudah menjadi sesuatu yang diwajibkan, ya, dalam suatu perusahaan. Oke. Nah, kemudian ada juga undang-undang tentang jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian karena kita berada dalam sektor konstruksi, maka di sini kita juga ada undang-undang jasa konstruksi. Ya, undang-undang jasa konstruksi sudah satu kali direvisi, ya. Jadi yang pertama itu diterbitkan pada masa kepemimpinan Bapak Presiden B.J. Habibie, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999. Jadi ini adalah undang-undang pertama tentang jasa konstruksi, dan di dalamnya itu juga sudah menyinggung atau mengatur terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja di dunia konstruksi.
Nah, undang-undang ini kemudian direvisi pada tahun 2017, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 ya. Kemudian lebih spesifik lagi ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Jadi dalam apa namanya penerapan bangunan gedung, maka kita harus memperhatikan aspek-aspek terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, turunan terkait dengan implementasi bangunan gedung ya. Ini ada revisi ya dari tahun 2020 kita mengenal adanya Cipta Kerja. Jadi ini istilahnya merevisi dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002. Kemudian turunan daripada undang-undang ini ya tentang bangunan gedung yaitu juga dengan Cipta Kerja itu adalah PP Nomor 16 tahun 2021. Di sana disinggung terkait dengan keselamatan dan keandalan bangunan. Jadi keselamatan dan keandalan bangunan itu terkait dengan keselamatan bagi para penghuni yang ada di dalamnya, baik itu terkait dengan struktur bangunannya, kemudian mechanical elektrikalnya, kemudian aspek-aspek arsitekturalnya, dan aspek andalan lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Kemudian ini juga merupakan peraturan pemerintah yang penting ya terkait dengan K3 yaitu PP Nomor 50 tahun 2012 yaitu terkait dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini merupakan peraturan yang sangat penting terkait dengan SMK 3. Nah, kemudian terkait dengan bidang konstruksi ya, itu ada Permen PU, jadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, yaitu nomor 5 tahun 2014 yang kemudian direvisi dalam Permen PU nomor 2 tahun 2018, yaitu tentang pedoman SMK 3 atau Sistem Manajemen K3 dalam konstruksi bidang pekerjaan umum. Kemudian terkait dengan aspek lain, yaitu aspek perlindungan tenaga kerja. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu mengandung nilai perlindungan ya tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit kerja. Jadi tenaga kerja atau tenaga manusia ya itu merupakan aset perusahaan yang sangat berharga ya itu harus dijaga, dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi berbeda halnya dengan mesin ya. Jadi dalam proses produksi itu ada tenaga kerja, ada juga tenaga mesin, ya atau mesin begitu ya. Kita tidak bisa menyamakan antara tenaga kerja dan juga mesin karena dua hal itu berbeda. Kalau tenaga kerja itu adalah manusia yang memiliki harkat martabat yang harus kita junjung tinggi. Ya, di situ maka harus kita tempatkan sesuai dengan proporsinya. Ya, ini harus dijaga, dibina dan dikembangkan. Nah, di sini dalam perlindungan tenaga kerja ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tadi kita sudah singgung beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan K3 ya, itu sudah mengatur aspek perlindungan tenaga kerja. Kemudian International Labour Organization, yaitu organisasi buruh internasional itu sudah memberikan suatu konvensi atau pedoman terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Makanya salah satu referensi utama dalam perkuliahan kita pada setengah semester ke depan itu adalah modul yang dikeluarkan atau pedoman yang dikeluarkan oleh International Labour Organization terkait dengan K3. Jadi ini sudah merupakan suatu isu global ya atau isu yang sudah menjadi pembicaraan di ranah internasional ya, di semua negara dan bahwa aspek ketiga ini merupakan aspek yang sangat penting dan harus apa namanya harus dilakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan apa namanya penerapan prinsip-prinsip ketiga dalam dunia kerja. Kemudian aspek ekonomi ya. Nah, aspek ekonomi ini kita bisa kaitkan K3 itu dengan produktivitas, ya. Jadi tidak akan lepas daripada unsur produktivitas itu sendiri, yaitu ada kuantitas, kualitas, dan keselamatan. Jadi misalkan dalam suatu perusahaan, ya, dia atau suatu pabrik, ya, dia melakukan suatu produksi, suatu barang, produksi barang, eh, misalkan kuantitasnya bagus ya, kuantitasnya itu banyak, misalkan jumlah produk yang dihasilkan itu bisa 1000 misalkan 1000 produk per hari. Tetapi kualitasnya itu jelek. Tentu saja ini kita tidak bisa mengatakan produktivitasnya itu bagus, tidak. Karena kualitasnya jelek. Walaupun jumlahnya banyak, 1000 produk per hari, tapi kualitasnya jelek. Itu tidak bisa kita katakan dia produktif ya.
Kemudian sebaliknya juga seperti itu. Jadi misalkan kita menghasilkan suatu produk yang kualitasnya sangat tinggi, sangat baik begitu. Tapi dari segi kuantitas, ya, dari segi kuantitas jumlahnya sangat sedikit juga, misalkan 10 produk per hari dibandingkan tadi ya 1000 produk per hari. Nah, ini sangat istilahnya sangat jauh gitu ya. Sehingga ini juga tidak bisa kita katakan ini sebagai eh, apa namanya suatu produktivitas ya. Karena dari segi kualitas bagus tapi kuantitasnya tidak bagus. Bagaimana jika kuantitasnya bagus, kemudian kualitasnya bagus, tapi keselamatannya itu tidak bagus? Artinya bahwa dalam hal kuantitasnya kita sudah kejar, begitu jumlahnya cukup banyak, kemudian kualitasnya juga sudah kita kejar, kemudian keselamatannya itu jelek, begitu ya. Jadi aspek keselamatannya itu tidak dapat diterapkan dengan baik. Nah, ini juga eh, kita tidak bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang produktif, karena bagaimanapun juga aspek keselamatan itu jika terganggu, jika terjadi kecelakaan kerja, otomatis nanti akan mengganggu produktivitas. Ya, otomatis akan kuantitas dan kualitas itu akan terganggu. Jadi tidak bisa kita berbicara produktivitas itu hanya terbatas dari segi kuantitas dan kualitasnya saja. Tapi kita juga harus berbicara terkait dengan keselamatan kerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas, maka unsur produktivitas yaitu kuantitas, kualitas, dan keselamatan itu harus berjalan secara seimbang. Kemudian K3 dan pengendalian kerugian. Tentu saja bahwa K3 itu dapat mengendalikan kerugian dalam proses produksi. Ya, tentu saja bahwa kecelakaan atau cedera pada manusia dan kerusakan sarana produksi serta aset perusahaan itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi ada kecelakaan manusia, ada kerusakan sarana produksi serta aset perusahaan. Jadi tidak hanya terbatas dari kerugian atau korban jiwa atau cedera pada manusia saja. Nah, ini tentu saja ini akan jika terjadi maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Ya, misalkan saja kita berikan contoh, misalkan selain dari korban jiwa ataupun cedera karena kecelakaan, bisa juga kerusakan sarana produksi dapat terjadi ya. Misalkan terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kebakaran dalam suatu tempat kerja. Nah, tentu saja itu akan merusak sarana produksi ya, sarana produksi sehingga produksi itu akan berhenti. Tentu saja ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, kemudian kerugian akibat kecelakaan itu bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Nah, kerugian langsung itu adalah kerugian akibat kecelakaan yang langsung dirasakan dan membawa dampak terhadap organisasi. Jadi langsung dirasakan. Contohnya apa? Jadi misalkan ada biaya pengobatan dan kompensasi. Jadi misalkan tadi disantokan ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa, begitu pasti ada kompensasi, atau juga mengakibatkan cedera itu adalah nanti perusahaan juga harus mengeluarkan biaya pengobatan dan kompensasi. Nah, kemudian juga dapat mengakibatkan kerusakan sarana produksi. Tadi sudah dicontohkan misalnya terjadi kebakaran pada tempat kerja, tentu itu akan merusak sarana produksi dan aset perusahaan, ya, dan proses produksi itu akan terhenti. Nah, di sini kerugian tidak langsung misalkan adalah kerugian jam kerja. Jadi misalkan ada kecelakaan kerja, tentu saja jam kerja itu akan terganggu atau jam kerja itu akan berkurang. Minimal adalah dari korban kecelakaan itu sendiri. Jadi korban kecelakaan baik itu kehilangan nyawa ataupun cedera itu pasti akan jam kerjanya itu akan berkurang. Belum juga rekan-rekan yang lain yang memang sebenarnya tidak terlibat dari kecelakaan kerja tersebut, tetapi akhirnya menolong eh, apa namanya menolong temannya yang dia mengalami kecelakaan itu juga akan mengganggu jam kerja atau mengurangi jam kerja. Gitu. Dan itu kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, tentu saja minimal tadi yang menjadi korban kecelakaan kerja otomatis tidak bisa masuk ya, tidak bisa bekerja dalam suatu rentang waktu tertentu. Nah, dalam rentang waktu tertentu pasti itu akan itu mengakibatkan kerugian jam kerja karena perusahaan itu wajib untuk membayar upahnya walaupun dia tidak bekerja. Karena bagaimanapun juga kecelakaan itu terjadi pada perusahaan di mana dia ada. Nah, kemudian kerugian produksi ya tadi sudah disampaikan misalkan ada kebakaran, kemudian sarana atau apa namanya aset perusahaan itu mengalami kerusakan, tentu saja di sini produksi dapat terhenti. Nah, ini ada kerugian
produksi. Kemudian ada kerugian sosial, ya. Jadi tidak semata-mata kita menilai suatu kerugian itu hanya dalam statistik angka saja, ya. Misalkan ada kecelakaan kerja jumlahnya berapa begitu, tetapi di balik itu semua itu ada dimensi yang lebih luas, ya. Misalkan ada suatu pekerja, ya, pekerja yang dia menghidupi banyak anggota keluarganya. Nah, ketika dia mengalami kecelakaan kerja, tentu saja dia sudah tidak bisa atau dalam waktu tertentu, sementara waktu dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dari anggota keluarganya. Nah, ini akan mengakibatkan kerugian tidak hanya untuk bagi korban kecelakaan kerja, tapi juga keluarganya. Oke. Nah, kemudian juga terkait dengan kerugian sosial. Nah, misalkan ada kecelakaan yang sifatnya massal, gitu, misalkan ada kebakaran, tentu saja tidak hanya merugikan tempat kerja saja, tetapi merugikan masyarakat sekitar yang mungkin juga api tadi terkait dengan kebakaran, tapi dapat merambat ke rumah-rumah penduduk atau misalkan ada kebocoran limbah misalkan. Nah, itu apa namanya air yang biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalkan minum, mandi dan segala macam itu menjadi tercemar, itu akan mengakibatkan kerugian sosial. Kemudian kerugian tidak langsung itu juga dapat kita contohkan dengan citra dan kepercayaan konsumen. Tentu saja ketika terjadi kecelakaan kerja, maka citra dan kepercayaan konsumen itu akan turun, ya. Kita ambil contoh misalkan di suatu kejadian beberapa tahun yang lalu, ya, terkait dengan kondisi penerbangan atau maskapai penerbangan di Indonesia, itu terjadi banyak kecelakaan pesawat dan itu menimbulkan citra dan kepercayaan konsumen terhadap maskapai tertentu itu turun, ya, sehingga pada waktu terjadi masyarakat itu sudah inferior begitu, ya, ketika dia akan menggunakan maskapai penerbangan tertentu untuk uh, melakukan bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya, ya, karena citranya tidak baik maka dia akan menurunkan kepercayaan konsumen. Bahkan itu juga bisa mengakibatkan kebangkrutan. Yang misalnya ada maskapai Mandala dulu kan, maskapai penerbangan Mandala sekarang sudah tidak ada karena citra dan kepercayaan konsumen sudah turun, tidak ada yang menggunakan maskapai penerbangan tersebut, maka pada akhirnya perusahaan tersebut ditutup karena efek ini citra dan kepercayaan konsumen. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita bicara terkait dengan filosofi ketiga. Jadi ini ada setidaknya ada 8, ya. Jadi yang pertama adalah ketiga itu adalah tanggung jawab moral atau etik, ya. Jadi ketiga ini tidak hanya kita anggap sebagai suatu tanggung jawab dari suatu pengusaha kepada bawahannya, seperti halnya pengusaha kepada alat-alat produksi, tidak seperti itu karena tenaga kerja itu adalah manusia, di mana pengusaha dan tenaga kerja itu sama-sama uh, memiliki kesamaan, yaitu sama-sama manusia, ya, di mana dia harus menempatkan harkat dan martabatnya dengan semestinya begitu. Nah, kemudian ketiga adalah budaya, bukan sekedar program. Jadi diharapkan bahwa ketiga ini walaupun pada awalnya itu dijalankan sebagai suatu program ketiga begitu yang sifatnya adalah suatu pemaksaan kepada tenaga kerja, kepada semua elemen yang ada di tempat kerja termasuk pihak manajemen juga. Tetapi diharapkan bahwa ketiga ini nanti pada akhirnya akan menjadi suatu budaya. Kalau kita sebut sebagai budaya itu sesuatu yang berjalan secara otomatis, tidak lagi diperintahkan, tidak lagi diinstruksikan begitu. Nah, kemudian ketiga adalah tanggung jawab manajemen. Ya, sekali lagi ini ada kata-kata manajemen. Jadi yang pihak yang paling bertanggung jawab terhadap K3 di tempat kerja atau penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja itu adalah pihak manajemen atau pihak pengusaha, ya, atau pemilik kerja. Jadi tanggung jawab K3 ini tidak bisa dialihkan, ya, tetapi dapat dilimpahkan ke bawah atau didelegasikan ke bawah dengan membentuk organisasi K3. Tetapi ketika terjadi kecelakaan kerja, tidak serta-merta pihak manajemen atau pemilik kerja bisa menyalahkan organisasi K3 yang dia bentuk. Karena bagaimanapun juga, sesuai yang diatur dalam peraturan pemerintah, ya, bahwa yang paling bertanggung jawab atau yang bertanggung jawab terhadap penerapan sistem manajemen K3 itu adalah pemilik perusahaan atau pengusaha.
Kemudian pekerja harus dididik untuk bekerja dengan aman. Jadi tempat kerja itu sifatnya adalah spesifik ya. Satu tempat kerja berbeda dengan tempat kerja yang lain, sehingga tingkat komplektivitasnya atau potensi bahayanya itu berbeda-beda. Potensi bahaya itu berbeda-beda. Sehingga di sini eh, para pekerja itu harus dididik dan dibimbing untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam tempat kerja dengan baik ya. Kemudian ketiga adalah cerminan kondisi ketenaga kerjaan. Jadi apa namanya, jika K3-nya itu baik, maka otomatis kondisi tenaga kerjaannya itu juga baik ya. Jadi kalau misalkan K3-nya itu aman, kondisi tenaga kerjaannya itu baik. Jadi orang-orang atau tenaga kerja atau pihak semua yang berada di tempat kerja itu dapat melaksanakan pekerjaannya itu dengan aman dan nyaman, itu adalah suatu cerminan bahwa K3 itu dapat dilaksanakan dengan baik ya. Tapi sebaliknya, jika K3 itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka itu juga mencerminkan kondisi tenaga kerjaannya yang tidak baik juga. Jadi pekerja di situ bekerja dengan was-was, waspada, begitu kan, dan dia takut begitu ketika ada kecelakaan kerja karena ada potensi bahaya yang sangat besar yang mengintai mereka dan tanpa ada perlindungan apapun atau perlakuan apapun yang diberikan oleh pihak manajemen. Kemudian yang keenam yaitu semua kecelakaan itu dapat dicegah. Jadi sesuai dengan yang disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kecelakaan itu pasti ada penyebabnya. Ya, itu ada dua kalau menurut Hendrik ya. Jadi unsafe act, jadi tindakan yang tidak aman dan juga unsafe condition, jadi kondisi yang tidak aman. Ya, kalau tindakan yang tidak aman itu misalkan Anda berdiri di suatu tebing begitu tanpa ada pengaman, nah itu tindakan tidak aman. Atau Anda mencampur-campur bahan kimia tanpa Anda mengetahui resiko dibalik atau pengetahuan dibalik campuran kimia tersebut. Itu juga merupakan tindakan tidak aman, dapat mengakibatkan kecelakaan. Kemudian terkait dengan kondisi yang tidak aman, ya unsafe condition, itu contohnya adalah ketika Anda atau pekerja bekerja pada suatu tempat tertutup dengan temperatur yang sangat tinggi atau tingkat kebisingan yang sangat tinggi. Nah, itu tentu saja akan menghilangkan fokus dari para tenaga kerja sehingga dapat pekerja sangat mudah melakukan kecerobohan atau kecelakaan kerja. Nah, kemudian ini dapat dicegah dengan beberapa macam tindakan nanti akan kita pelajari di akhir, yaitu ada eliminasi, bagaimana kita mengeliminasi potensi bahaya, misalkan ada kecelakaan atau potensi bahaya terjatuh begitu karena ada lubang. Eliminasi itu adalah dengan cara contohnya adalah menutup lubang tersebut sehingga potensi bahayanya hilang. Substitusi misalkan mengganti bahan kimia yang sifatnya adalah bubuk yang mudah kita hirup begitu, diubah menjadi yang sifatnya padat atau dipilih bahan kimia sejenis yang sifatnya adalah padat sehingga itu susah untuk dihirup gitu. Nah, kemudian ada rekayasa teknik, kemudian ada alat pelindung diri dan sebagainya akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Itu merupakan upaya pencegahan ya potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian yang ketujuh adalah program K3 itu bersifat spesifik. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa suatu tempat kerja, misalkan pabrik kimia dengan industri konstruksi, tentu saja itu berbeda, ya. Kondisinya berbeda dan potensi bahayanya itu berbeda-beda. Kalau potensi bahaya di pabrik kimia tentu saja lebih terkait dengan bahan kimia, gitu ya. Tapi kalau potensi bahaya di dunia di tempat konstruksi itu saja sangat terkait dengan potensi bahaya fisik, ya, terjatuhnya benda-benda atau tertimpanya atau dia mengalami kecelakaan akibat peralatan atau perkakas yang dia gunakan. Nah, tentu saja karena ini sifatnya spesifik, maka sistem manajemen K3 itu juga harus dibentuk secara spesifik juga, disesuaikan dengan kondisi tempat di mana pekerjaan itu dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah K3 itu baik untuk bisnis. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi bahwa sangat banyak dari kita, terutama dari kalangan pengusaha itu menilai bahwa K3 itu merupakan suatu pemborosan atau hanya pengangguran uang saja, atau bahkan menilai bahwa itu hanya suatu formalitas terhadap pemenuhan suatu ketentuan atau peraturan dari pemerintah. Nah, di sini bahwa kita harus melihat di sisi yang sebaliknya yang sudah disampaikan bahwa K3 itu dapat menekan kerugian yang dapat diderita oleh suatu
perusahaan, ya, karena ada kecelakaan kerja itu dapat mengakibatkan kerugian, ya. Kerusakan sarana akibat kecelakaan kerja itu dapat mengakibatkan kerugian. Jadi kerusakan atau kehilangan aset perusahaan itu juga dapat mengakibatkan kerugian. Jadi dengan melaksanakan K3 itu sebenarnya kita sudah menekan kerugian perusahaan, atau dalam arti bahwa di sini adalah kita dengan penerapan K3 itu memberikan benefit atau keuntungan untuk bisnis atau keuntungan perusahaan. Saya kira demikian materi dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya.